Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Inaka Teknik. Seperti biasa, siapkan catatan Anda. Jadi kali ini kita lanjut. Mudah-mudahan ini lebih lengkap dan lebih dimengerti. Jadi ini sekarang kita tutorial pemasangan tirai ya. Jadi sebelum pemasangan tirai, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, pemasangan ini, amplop ini. Jadi, sampai batas mana teman-teman mau pasang tirai? Nah, seperti ini. Ini batas paling depan di sini, karena kesini tanggung ada pintu, jadi nggak ketemu nanti. Nah, ini dari sini. Nah, ini batas terakhir untuk tirai. Nah, setelah amplop, jadi amplop ya, amplop yang ini dan yang atas tentunya ini, yang seng ini. Yang bawah rangka untuk cempet ya, untuk pakunya nanti. Nah, setelah itu baru gantungan ya, puli ya, atau kerekan. Nah, ini kita bikin per 3 meter seperti ini. Jadi ini di tengah-tengah, jadi nanti tirai ini sampai sini di bawahnya ini sedikit seperti itu. Nah, lanjut setelah pasang ini sampai ke sana. Nah, yang paling penting ini yang justru yang depan ya. Jadi kalau yang depan dia karena tumpuan bebannya dia paling gede di depan. Nah, jadi kalau depan kita pasangnya ini puli 3,5 besi. Ini besi teman-teman. Ini bukan yang plastik. Jadi kalau plastik di sini kendalanya sling jebol ya. Nah, terus untuk gantungnya sendiri, lain sendiri dia kalau untuk yang depan dia diperkuat lagi rangkanya. Jadi disambung ke KWF utama. Terus ini dibaut beberapa biar kuat. Nah, kalau yang atas dia hanya nempel di sini ya, karena itu lurus dari sini. Yang atas yang merah itu. Karena atas ini kan ke sini lurus, jadi ini supaya nggak bentrokan gitu. Jadi yang ini dibikin agak maju ke sini, sudutnya biar ke sini. Jadi yang atas nanti lurus. Nah, oke, bisa dipahami mungkin ya. Nah itu. Nah, terus ini dudukan kerekan juga teman-teman harus siapin dulu sebelum persiapan pemasangan tirai. Nah, jadi mungkin kebayang ya. Yang bawah ini nanti dia miring ke situ, nah, selingnya. Yang atas nanti lurus ke atas, gitu biar nggak bentrokan selingnya. Nah, beres itu baru teman-teman tarik selingnya sampai ujung. Si selingnya ini posisi naik ya, posisi naik berarti nanti kita pasang dari sini, dari depan dulu. Nah ini. Jadi ini posisi digulung berarti posisi naik ya. Di sini udah ada gulungannya, jadi nanti tinggal kalau mau turun tinggal ngendor. Oke, jadi step selanjutnya adalah kita persiapkan dulu tambang ya. Nah, tambang seperti ini yang buat gantungan ke atas. Jadi tambang ini kita siapkan dulu. Nah, seperti ini biar cepat timal ya. Ukurannya seberapa? Nah, begini cara ngemalnya. Timal. Jadi biar ukurannya sama rata. Jadi untuk kandang 90 meter ini kurang lebih kita siapin 120, tapi kita potong 100 dulu karena nggak sampai 120 sih sebenarnya, karena potong seldek ini. Jadi kita potong 100 pieces dulu untuk ini. Nah, nanti setelah itu beres tambang ya, baru kita step by step naikin ini dari depan dulu. Kalau kita naikin ya, jadi supaya posisi kencang. Ini kan udah kencang ya. Nah, ini nggak bisa naik lagi karena nggak ada tahanan gitu. Jadi tinggal nanti kita tambah step selanjutnya nanti tunggu saja, nanti kita videokan lagi. Oke, terima kasih guys. Hai guys, lagi apa guys? Jadi tadi setelah pemasangan sling, nah, ini jadi ini karena selingnya di sana dicantelin dulu, terus ditarik agak kencang, ditarik kencang lah gitu ya. Jadi ngurutnya dari depan. Kalau seling kendor biasanya kita ngurut dari belakang. Nah, kali ini kita pakai seling kencang ya, seling kencang jadi dari depan dulu. Nah, dari sana ke sini. Nah, jadi ini tekniknya si tambang ini lebih ke depan daripada si kerekannya ya, pulinya. Jadi supaya
dari depan ke belakang nariknya gitu. Jadi supaya begitu ditarik nih dia ketemunya kenceng. Kayak gitu. Jadi prosesnya begitu. Nah kalau untuk yang atas kita masangnya dari atas sana. Jadi orangnya keluar kepalanya dari atas. Nah, jadi plafon yang paling pinggir nggak dipasang dulu buat masang ini biar nggak pakai tangga gitu. Kalau sini bisalah dari luar juga. Kalau yang atas dia dari dalam sih orangnya. Nah gitu nih. Ini ditarik. Jadi sini posisi sling tirai naik. Jadi posisi makanya tadi di sling dikerekan di wincingnya disisakan 2 meter lebih untuk kendor sling. Gitu. Jadi ini posisi sling kencang. Jadi udah di wincingnya ada gulungan, udah ada gulungan sling. Gitu. Jadi diurut satu persatu tiap kerekan. Nah ini nanti ini kan masih sementara aja si slingnya ini dimasukin ke G-hooknya ya. Nah nanti tetap kita keluarkan lagi dari G-hooknya itu. Nah dia kalau nggak dikaitkan di situ ngondoy atau kendor gitu. Nah jadi kita naikin dulu, tapi setelah dipasang sih dikeluarin lagi. Modelnya kayak ini contohnya. Nah dia sling ini di luar. Bisa dilihat. Nah ini sling di luar tarikan. Jadi sling posisi tetap di atas karena ke ini. Nah, jadi si sling ini naik ke atas tertarik sama ini tambang. Jadi tarik-tarikan antara sling dengan tambang gitu. Jadi sling ini ditarik sama terpal ini ke belakang. Nah, si terpal ini juga ketarik sama sling ke depan gitu. Jadi tarik-tarikan antara sling dan tambang jadilah seperti ini gitu. Oke, sip. Pindah. Pantok dapat pantok. Nah, jadi ini setelah itu beres masang kita sling kita keluarkan. Nah, begitu. Nggak, aman itu. Wis, beres, ora apa-apa. Nah jadi begitu teman-teman sistemnya, caranya gitu, ngurutnya. Jadi udah beres semua, nanti kita tinggal di atasnya pasang cepedan. Jadi ini segini ya, kita yang susah sih awalnya kan, dari awalnya motongin, ngukur terpal. Kadang-kadang ini kepotong pintu ya, kepotong pintu sama tangga. Nah, jadi di tiap sambungan ini tangga ada amplop lagi. Ini namanya amplopnya yang permanen, ini kita bilang amplop ya, sama yang itu amplop juga tuh yang seng. Nah, jadi trik pertamanya itu untuk masang ini, karena ini tadinya planningnya mau pakai besi pipa, si terpal ini isinya. Nah, kalau pipa kita mintanya puli yang lebih besar, cuman nggak dikasih sama ownernya. Jadi akhirnya ownernya minta nah ini yang maksud puli ini ada yang lebih besar dari ini gitu. Ini kan 7/8 ya kalau nggak salah, 7/8. Ada yang lebih besar lagi dari ini, 7/8 gitu ya kalau nggak salah, apa kebalik ya gitu. Jadi si tambang ini yang buat isi di terpalnya kan itu di atas diisi tambang tuh. Jadi si terpal biar nggak gampang robek ya. Jadi si tambang masuk ke dalam terpal, diikat. Nah si tambangnya sendiri dia ada ini jahitan. Biasanya sih langsung dijahit dengan tambangnya, karena ini tadinya planningnya buat pipa, jadi belakangan. Nah ini tambangnya kita masukin ke sini. Nah ini. Nah, jadi di ujung sini ini nanti diikat pakai tambang lagi yang ke atas itu, yang ke puli ya. Ini yang proses pemasangan tambangnya seperti itu. Jadi melubangi tambangnya itu posisinya karena ini si seling ini narik ke depan gitu. Jadi diposisikan supaya si posisi lubang tambang ini dia posisinya lebih ke sini, lebih kanan. Jadi nggak pas di bawahnya, lebih kanan. Nah itu kan lebih ke kanan ya, teman-teman bisa lihat. Nanti si ini kan tambang ini narik ke depan, ke arah kerekan. Begitupun sebaliknya, umpamanya kalau kerekan taruh belakang, nggak memungkinkan ke depan,
Jadi tarikannya sebaliknya nanti. Jadi ditarik sampai kencang, nanti dipasangi kuku macan atau klem seling antara tambang dan selingnya. Gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya setelah ini mungkin hari selanjutnya ya, atau besok atau lusa, kita pasang cempedan di sini di atas. Cempedan pakai cempedan bambu atau kayu sedikasihnya aja lah, kita mau menyesuaikan gitu. Ada tambang kita pakai tambang, ada pipa kita pakai pipa, apapun gitu. Tapi memang untuk pemasangan ini gitu, infrastrukturnya sendiri lebih murah pakai tambang ya, karena tambang jauh lebih murah dibanding pipa. Ke satu itu, keduanya pulinya juga jauh lebih kecil-kecil. Kalau umpamanya pakai tambang isi terpalnya ini kan, yang isi pipa dia pulinya lebih gede, sama selingnya juga pakai seling baja, nggak pakai galvanis ini kan galvanis nih. Dia kalau baja kan jauh lebih mahal, bisa 3 kali lipatnya dari galvanis gitu. Jadi untuk pakai tambang ini serba lebih murah segalanya gitu, dan lebih fleksibel juga gitu. Jadi begitu ketarik angin dia nggak nahan, karena dia fleksibel ya, seperti ini nih. Yang ini juga pakai tambang. Nah, cuman memang begitu dia udah umuran gitu, jadi kerut-kerut begini nih. Karena yang ditarik tambang itu dia tetap narik terus ya gitu. Nah yang nggak ketarik tambang dia ngendorin sendiri si terpalnya kan, karena kena panas, kena cuaca, jemur terus-terusan. Awalnya sih rapih kayak begini, rapih begini gitu. Nanti ini kan dirapiin, diratain pakai cempedan bambu. Ya intinya tidak terlalu, kebutuhannya kan istilahnya tidak perlu mahal-mahal lah gitu. Pakai tambang pun intinya rapat, jadi kedapnya lah yang kita perlukan gitu. Jadi bukan seberapa mahal barangnya gitu. Nah, yang penting si terpal yang kita pakai kalau untuk tirai luar nih minimal kan Korea ya. Cuman kalau ini dia pakai Korea merek Sagittarius, ini pakainya A12 gitu. Ini pakai yang tebal. Nah kalau yang kandang sebelah ini justru ini diamond, cuman ini dia pakai A8 gitu. Cuman untuk yang sekarang ownernya pengen A12, jadi kita mah ngikut aja lah. A8 oke, A12 oke, yang penting Korea lah. Kalau yang terpal yang grade di bawah lagi, yang terpal Cina itu kalau untuk tirai luar sih nggak dianjurkan karena cepet robek ya, nggak tahan cuaca dia. Oke, segitu saja dulu. Nanti kita lanjut lagi part selanjutnya.